Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh hadir di tempat ini. Itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, akan memulai ibadah kita. Mengawali ibadah kita pada saat ini saya akan membacakan warta jemaat yang berlangsung selama seminggu ini. Dari mulai tanggal 28 Mei 2023 sampai Sabtu 3 Juni 2023. Dan yang menjadi penekanan warta jemaat kita pada minggu ini, yang pertama dalam poin di warta jemaat nomor 5 adalah ibadah rumah tangga sepanjang minggu depan ini menggunakan nyanyian Mazmur dan kidung jemaat. Poin yang ke-17 yaitu persiapan bersama pelayan dan liturgis dalam kebaktian rumah tangga dilaksanakan pada hari Senin 29 Mei 2023 pukul 4 sore di Gedung Gereja Jemaat Rantepao, dan yang memimpin persiapan adalah Saudari Lian Membalik Bethoni. Poin ke-18 yaitu kegiatan pelayanan usia lanjut atau usia indah Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada Senin 29 Mei 2023 pukul 9 WITA atau jam 9 pagi. Tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, dan pelayan firman adalah Saudari Mirna Belianti. Poin yang ke-20 yaitu berita PBGT sudah terlaksana tadi pagi. Dan kemudian disampaikan kepada kelompok pelayanan 5 PWGT bahwa untuk mempersiapkan penataan bunga dalam ruangan gereja itu akan dikoordinir oleh kelompok pelayanan 5 PWGT. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Poin yang selanjutnya yaitu dari Badan Pekerja Klasis Rantepao menegaskan dan menindaklanjuti beberapa keputusan yang lebih luas dan yang mendesak, yaitu disampaikan kepada jemaat bahwa aksi 5.000 per jiwa per bulan tersebut dimulai tahun 2021 diharapkan pengelolaannya di tingkat jemaat diatur oleh majelis setempat. Lalu kemudian untuk aksi Pangiu yang sebagai tindakan nyata dari semua warga jemaat untuk memperhatikan orang-orang yang sudah memberi hidupnya dalam pelayanan Tuhan. Dalam 2 kali setahun Gereja Toraja menjalankan aksi Pangiu, yaitu bulan April dan bulan Oktober. Mohon kepada semua, khususnya kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao, mengambil di kantor jemaat yang sudah dibagikan, yang akan dibagikan dalam kelompok pelayanan sel. Poin yang ke-24 yaitu laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Sekarang sudah dalam tahap realisasi progres fisik periode minggu ketiga, yaitu tanggal 20 Mei sampai 23 sampai tanggal 27 Mei adalah 38% untuk pekerjaan tahap pertama, yaitu pondasi, slop, kolom pedestal. Itu sudah terlaksana sebanyak 38%. Lalu kemudian untuk posisi keuangan pembangunan gereja, pelayanan, gedung pelayanan, itu Bapak Ibu bisa melihat di warta jemaat ada jumlah yang telah disusun oleh bendahara, dan saldo akhir per 12 Mei itu ada 665.733.17 rupiah. Dan yang terakhir adalah poin 25, kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao menerima siswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor gereja atau langsung ke kantor sekolah Talitakum. Demikianlah penekanan warta jemaat. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama dalam ibadah. Tuhan memberkati.
Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebagai orang percaya kepada Allah Tritunggal, kita patut bersyukur kepadanya oleh karena kasih karunia-Nya yang terus kita rasakan, dan syukur atas kebaikan Tuhan diwujud nyatakan melalui hari ulang tahun ke-108 Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada tanggal 23 Mei yang lalu, dan juga hari ulang tahun yang ke-73 Persekutuan Gereja Indonesia pada tanggal 25 Mei. Menjadi bukti nyata bahwa penyertaan Tuhan tiada berkesudahan yang kita alami. Pada hari ini juga kita boleh bersekutu dan merayakan hari Pentakosta. Dalam perayaan ini, mari kita dengan sepenuh hati menyembah Tuhan dengan keyakinan yang pasti di bawah tuntunan tema Roh Kudus yang memberi karunia. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Allah Tritunggal menuntun dalam perayaan ibadah ini. Sejahteralah kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai manusia biasa, kita semua sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita manusia. Karena itu mari sejenak kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita merenungkan akan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya.
dalam kesadaran yang sungguh di hadapan Tuhan. Mari bersama kita mohon pengampunan atas segala dosa kita di hadapannya. Ya Tuhan, ampunilah dan sucikan kami. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 104. Mazmur 104 ayat ke-24 hingga 35b. Mazmur 104 ayat 24 hingga 35b. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya.
Semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan, Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Amin. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Agar aku pada indah di pagawai sorgamu, aku puji gunung Semua baik akan dinaikkan pujian ini oleh seorang remaja jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua
jadikan hidupku berarti. Ya, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan, untuk segala pujian yang boleh dinaikkan, dipersembahkan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sejawat jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan malam hari ini. Masih ada 3 bagian bacaan kita. Pertama dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Bacaan kedua dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Mari mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu. Engkau yang terus menuntun kehidupan kami di dalam segala aktivitas kami, dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terlebih ya Tuhan, di dalam seminggu yang boleh kami lalui bersama dalam menjalani berbagai hal yang kami temui, kami jumpai, kami hadapi. Kami yakin Tuhan bahwa hanya Engkau Allah yang terus ada bersama-sama dengan kami, memberkati kehidupan kami, sehingga semuanya boleh kami jalani dengan baik. Dan ada waktu yang kami boleh siapkan bersama di hari Engkau anugerahkan bagi kami, untuk kami terus boleh menyatakan persekutuan kami, di dalam kami terus memuji, memuliakan Engkau. Sungguh Tuhan, kehadiran kami bersama-sama di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, menjadi satu bagian persekutuan yang boleh kami nyatakan bersama-sama, untuk kami terus boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa di surga, di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini, firman-Mu Tuhan telah tersedia untuk kami baca, kami mau renungkan bersama. Ya Tuhan, kami sadar akan segala keterbatasan kami, akan segala kelemahan kami. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai, kami semua yang hadir pada sore hari ini, bahkan ya Tuhan jemaat-Mu yang mungkin bersama dengan kami beribadah melalui live streaming. Tuhan, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang Engkau curahkan bagi kami, memberikan hikmat bagi kami. Biarlah sungguh-sungguh kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu ini. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama dari Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Yang 70 orang dari para tua-tua bangsa itu, dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan
dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya aset ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap pada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari 1 Korintus 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekarang tentang karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikurniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Haleluya.
Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dalam lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga buang. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, hari ini ya tentu hari sukacita, hari bahagia bagi kita. Ada 3 peristiwa penting yang kita rayakan bersama pada hari ini. Secara khusus pada ibadah kita malam hari ini, seperti di awal narasi ibadah kita tadi disampaikan bahwa hari ini kita memperingati hari ulang tahun Jembatan Tempo yang ke-108. Ya, 23 Mei kemarin itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Gereja Toraja Jembatan Tempo dengan adanya baptisan pertama. Dan juga 25 Mei hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang ke-73 tahun. Dan hari ini adalah hari di mana kita bersama-sama segenap orang yang percaya, orang Kristen, memperingati hari keturunan Roh Kudus atau yang disebut sebagai hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta atau hari ke-50. Hari ke-50 adalah hari raya sesudah Paskah. 40 hari sesudah kebangkitan Kristus, kemudian Yesus naik kemudian setelah Yesus bangkit memperingati hari kenaikan, dan 10 hari kemudian hari keturunan Roh Kudus. Dalam Perjanjian Lama dimaknai sebagai hari raya panen. Ya, dan itulah yang kemudian juga dilakukan oleh para murid ketika mereka sedang merayakan hari Pentakosta, hari raya panen atau hari ke-50. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah hari Pentakosta, hari ke-50, hari keturunan Roh Kudus ini,
apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang. Ya, kalau kita melihat setelah peristiwa, kemudian para murid, para rasul, mereka dapat berbicara, berkata-kata dengan berbagai bahasa, bahkan mereka diberikan keberanian untuk bisa tampil menyatakan kesaksian mereka. Bahwa itu adalah merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa sebagai hasil dari karya Roh Kudus. Dan juga tentunya bahwa setiap orang juga telah dikaruniakan, telah diberikan kuasa, seperti pesan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Kamu akan diberikan kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung dunia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya bahwa kita semua oleh tuntunan, oleh karya Roh Kudus, kita diberikan rupa-rupa karunia. Kalau para rasul, para murid, mereka bisa berbahasa dengan berbagai bahasa dan orang kemudian mengerti apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ucapkan. Lalu kemudian dalam kehidupan setiap orang percaya, setiap orang Kristen, termasuk bagi umat Kristen mula-mula di Korintus, kondisi yang sedang mereka alami, ya mereka mengalami pertumbuhan iman. Tetapi hal yang menjadi sebuah ancaman dalam kehidupan pertumbuhan iman mereka, dalam persekutuan mereka adalah adanya perpecahan. Oleh karena apa yang diberikan kepada mereka, mereka tidak melihat bahwa ini adalah merupakan sebuah karunia, sebuah talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing orang untuk bagaimana dipersatukan. Ya, kita semua yang hadir pada sore hari ini, ya saya tidak tahu seperti apa dan apa karunia masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di samping, ya mereka punya karunia untuk ya bermain musik. Ya, entah kita karunia seperti apa. Setiap orang diberikan karunia yang berbeda. Ya, mungkin ada yang sama tetapi tidak semua. Dan itu kemudian dianalogikan seperti tubuh ini. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Dan semua punya peran yang sangat penting pada tubuh kita ini. Ya, bisa dibayangkan kalau tubuh ini hanya mata saja. Ya, kira-kira bayangkan seperti apa? Atau tubuh ini hanya tangan saja. Ya, kira-kira seperti apa? Atau kaki saja. Semua diberikan Tuhan fungsi yang berbeda-beda, tetapi satu hal yang bisa saling melengkapi dalam perbedaan yang ada. Demikian yang menjadi sebuah ancaman dalam kehidupan persekutuan dalam jemaat. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus yang menjadi ancaman bagi jemaat di Korintus. Bahwa mereka semua diberikan karunia yang berbeda-beda. Tetapi semuanya punya tujuan yang satu. Kita bisa melihat dalam bacaan kita pada malam hari ini bagaimana mereka diberikan karunia yang berbeda-beda. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang.
Nah, ini hal yang bisa menimbulkan perpecahan dalam kehidupan berjemaat, dan itu sering dan banyak terjadi. Ketika mereka menganggap bahwa mereka lah yang lebih penting daripada orang lain. Kalau tangan menganggap bahwa dialah yang lebih penting daripada yang lain, apakah tangan bisa mengambil sesuatu kalau mata tidak melihatnya? Atau kaki tidak mengajak dia untuk ke sana? Atau misalnya mata mengatakan dialah yang lebih penting dari semua organ tubuh yang ada. Ya, bagaimana mata mau mengambil sesuatu kalau dia hanya melihatnya? Ya, paling na tiru-tiru bang dari susi teh. Ya, lalu nalaku tapi tak bisa. Tanpa ada tangan yang mengambilnya, ada kaki yang pergi jalan untuk bisa mengambilnya. Dan semuanya. Sehingga hal yang ditekankan oleh Paulus supaya ancaman perpecahan ini tidak terjadi. Oleh karena perbedaan-perbedaan yang ada. Artinya bahwa ketika masih terdapat hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan oleh karena perbedaan-perbedaan yang ada, itu artinya bahwa jemaat belum mampu untuk mengelola perbedaan itu menjadi sebuah kesatuan. Untuk bagaimana supaya bisa membangun sebuah kehidupan di dalam berjemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbagai kepentingan, berbagai kelompok-kelompok yang ada, itu kadang menjadi sebuah ancaman untuk terjadinya perpecahan dalam kehidupan berjemaat. Padahal kita mau menyadari bersama bahwa masing-masing orang punya karunia. Masing-masing orang diberikan talenta. Ada orang diberikan talenta untuk mengajar. Ada orang diberikan talenta untuk berkata-kata. Ada orang diberikan karunia untuk bernubuat, untuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Tidak semua orang diberikan karunia yang sama seperti itu. Dan sumbernya hanya satu. Semuanya karena kuasa dan pekerjaan Roh Kudus yang diberikan. Nah, dengan beragam talenta, bakat, kelebihan yang ada, justru kemudian bagaimana hal yang dimiliki oleh jemaat, Allah ingin supaya setiap orang, anak-anaknya, justru bagaimana mereka hidup dalam persekutuan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada yang merasa bahwa mereka yang lebih penting daripada yang lain. Mereka yang harus benar daripada yang lain. Sehingga mereka yang harus didengarkan. Dan itu sebuah ciri-ciri yang bisa menimbulkan gesekan, bisa menimbulkan perpecahan dalam jemaat. Ya, coba Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke sebuah jemaat yang mungkin baru-baru ya berdiri, cari informasi, biasanya ujung-ujungnya mereka berdiri karena ada masalah. Ada masalah dari jemaat induknya, kemudian mereka bisa berdiri. Apakah ada orang-orang tertentu yang mungkin merasa bahwa mereka tidak dengarkan, mau mengatakan sesuatu dan tidak dengarkan, atau tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan, lalu kemudian ya pergi memisahkan diri, ya membuat tempat ibadah, lalu kemudian mendirikan cabang kebaktian, dan pada akhirnya mendirikan sebuah jemaat. Allah ingin supaya setiap orang yang diberikan karunia, diberikan talenta, bagaimana saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena semuanya saling membutuhkan. Dari berbagai pikiran-pikiran yang ada itu sangat dibutuhkan untuk saling melengkapi. Tidak mungkin hanya satu orang, dua orang saja yang bisa memberikan
pemikiran-pemikiran untuk bisa membangun sebuah kehidupan persekutuan dalam jemaat. Ya, contoh misalnya kita di jemaat Rantepo atau misalnya di jemaat yang lain. Dengan ada 400 lebih kepala keluarga. Tentu semuanya punya peran. Ya. Dalam membangun kehidupan berjemaat, ya, atau kalau sekarang ya kita sedang membangun gedung pelayanan. Ya, apakah itu bisa akan berdiri kalau hanya segelintir orang saja? Semua orang punya peran. Sekalipun bahwa ya mungkin apa yang mereka berikan itu hanya sedikit. Tetapi hal itu sangat bermanfaat dan punya peran juga dalam bagaimana membangun gedung pelayanan ini. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Musa, bagaimana para murid Yesus menjadi contoh bahwa ada masanya dalam perjalanan pelayanan yang dilakukan bagi Allah seorang bisa mengalami kelelahan, bisa mengalami ketakutan, kecewaan. Namun dalam berbagai keterbatasan, dalam berbagai kelemahan yang ada, kita percaya bahwa ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa membangun, memberikan semangat bagi kita kembali untuk bagaimana melanjutkan dan mengangkat berbagai tugas sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana Allah bisa menolong Musa memecahkan masalahnya, dan bagaimana Kristus kehadirannya di tengah-tengah ketika para murid dalam suasana ketakutan. Setelah Yesus meninggalkan mereka berkumpul dalam satu tempat, mereka masih dalam situasi trauma. Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Yesus, mengalami penderitaan bahkan kemudian sampai disalibkan, kemudian mati, dikuburkan. Mereka berada dalam suatu ruangan. Mereka masih mengalami rasa trauma. Seorang guru mereka mengalami hal semacam itu. Mereka masih takut dengan situasi yang terjadi. Tetapi kemudian Yesus hadir di tengah-tengah mereka, menyampaikan salam damai sejahtera bagi mereka, supaya mereka tidak mengalami rasa takut lagi, supaya mereka punya semangat akan situasi yang sedang mereka alami. 2 kali Yesus memberikan salam damai sejahtera bagi mereka. Bahkan sesudah itu, setelah Yesus berkata, dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Mereka diberikan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus bagi mereka, supaya mereka punya semangat, punya keberanian. Tidak ada rasa ketakutan yang menyelimuti mereka setelah situasi yang sedang mereka alami. Sehingga bagian dari peran Roh Kudus setelah Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap orang ialah bahwa memberikan semangat akan terus memelihara kehidupan setiap orang. Ya, dalam suasana duka yang kita alami, dalam berbagai persoalan masalah yang kita hadapi, kita yakin bahwa hanya oleh karena peran Roh Kudus menghiburkan, menguatkan kita untuk bisa mampu menghadapi berbagai persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan bersama, yang terus memelihara kita, dan kita boleh ada di tempat ini semuanya karena tuntunan Roh Kudus. Dan kita yakin bahwa setelah kita berada di tempat ini, kita akan kembali ke tempat kita, ke rumah kita. Roh Kudus yang menuntun kita untuk kemudian bisa kita sampai dan tiba dengan selamat di tempat tujuan kita bersama-sama. Dan itulah peran dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang selalu mempersatukan kita bersama-sama dalam membangun sebuah kehidupan yang sedang kita jalani, termasuk dalam kehidupan persekutuan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Jikalau tema kita hari ini dalam rangka hari keturunan Roh Kudus, bahwa kita semua yakin pada diri kita masing-masing, Tuhan telah memberikan karunia dan talenta sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pantan den jo kaleta tu Pak Kamasya na pumatua. Pena masalah tu isorongi Pak Kamase. Roh Kudus yang memberikan setiap karunia-karunia bagi kita. Dan bagaimana supaya karunia-karunia yang ada pada kita itu kita juga pergunakan dengan baik dalam kehidupan persekutuan yang Tuhan karuniakan. Ya, jangan karunia itu dipendam saja. Ya. Karena kalau itu dipendam tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Tuhan memberikan karunia talenta bagi kita untuk kita pakai, untuk kita pergunakan dalam melayani Tuhan, dalam membangun kehidupan persekutuan kita. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergunakanlah karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus kita percaya bahwa kita pasti dapat dimampukan untuk bisa melaksanakan, mengangkat tugas pekerjaan, mempergunakan setiap karunia-karunia yang ada pada diri kita. Yang pintar untuk menyanyi memuji Tuhan, yang pergunakanlah karunia untuk memuji Tuhan. Yang bisa untuk bermain musik, ya yang bisa seperti ya anak-anak kita ya tim multimedia, ya pergunakanlah semuanya. Yang punya karunia berkat dari Tuhan, ya pergunakanlah itu untuk menjadi berkat. Ya misalnya dalam rangka kita membangun gedung gereja ini, gedung pelayan ini, dan masih banyak tentunya karunia-karunia yang ada pada kita. Karena itu pergunakanlah dengan baik setiap karunia yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan berikan kepada kita oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga semuanya akan berarti dan bermakna dalam kehidupan persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan, jika kita melihat pada diri kita, sungguh kita sadar bahwa sesungguhnya ada saja karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita yakin bahwa Roh Kudus yang telah memberikan karunia bagi kita masing-masing untuk kita pergunakan dengan baik. Kita pergunakan semuanya untuk bagaimana kita membangun kehidupan persekutuan dan bagaimana kita pergunakan karunia yang ada itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari kita bersama berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita bersama melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita akan nyatakan pengakuan iman kita. Kita nyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin.
silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan melalui pujian dari paduan suara kelompok pelayanan 1. Kembali kita memperoleh kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita melalui pundi-pundi persembahan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mazmur 104 ayat 33-34. Kita angkat pujian, inilah hari ke-50. Inilah
Inilah hari kami aku hai Pentakosta. Panen pertama menjadi tampak dari kasa. Bersiaplah kasih pertama Biji benih yang telah ditanam dengan air mata. biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan Tuhan Yesus nyata. Bersiaplah kasih pertama Dalam rangka pembangunan gedung pelayanan sebagai tempat wadah kita beribadah, ada persembahan natura yang kita akan uangkan sebagai persembahan bagian dari dana pembangunan kita. Kepada Ya, di sini ada bahan natura, beras ketan. Kira-kira berapa liter ini? Ada 3. Lelang biasa. Taruh harga 50. 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 2 kali. 150. 150 satu kali. 150 2 kali. 150 2 kali. 150 3 kali. Terima kasih Bapak Ibu persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. terima kasih Bapak Diaken Valen. Bapak Valen. Baik, sebagaimana tadi diungkapkan, dalam rangka mensyukuri ulang tahun kita Jemaat Rantai Pau yang ke-108 tahun, tentu kita boleh bersyukur sehingga kita boleh mengenal Tuhan, memperoleh karya keselamatan dan bisa beribadah dan memuliakan Tuhan entah sampai sudah generasi keberapa. Di depan kita ada kue tart, nanti akan dipandu oleh Ibu Penetua Mis ke Rantai Pasang Pangemanan. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada kue ulang tahun yang ada di depan kita, ada 108, itu berarti bahwa pada tanggal 23 Mei kita merayakan akan hari ulang tahun ke-108 Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Itu dibuktikan dengan baptisan yang pertama. Jadi baptisan pertama pada zaman dulu adalah sampai sekarang itu sudah ke 108 tahun. Kita bersyukur, kita memberikan aplaus untuk kebesaran nama Tuhan. Dan juga kita boleh merayakan hari pada tanggal 25 Mei kemarin, hari ulang tahun PGI ke-73. Kita akan bersama-sama, mungkin ada pendeta-pendeta yang hadir pada saat Gereja Toraja, yang hadir pada saat ini kami persilakan juga untuk bisa bersama-sama merayakan hari ulang tahun di tempat ini. Adakah pendeta-pendeta dari Gereja Toraja yang hadir dalam ibadah pada saat ini? Kami persilakan untuk berdiri. Ya, kalau tidak ada, silakan Bapak Pendeta. Ya, 108 tahun dan juga 73 tahun untuk PGI. Happy birthday to you. Musik.
Kita nyanyikan sama-sama. Happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. berikan aplaus untuk 108 dan 73 tangan PJ. Kami persilakan untuk Bapak Pendeta menyalakan lilin ulang tahun ke 108 untuk Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ya, sekali lagi, panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Silakan Bapak Pendeta tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, sekarang juga, sekarang juga. Oke, berikan aplaus kembali. Iya, 108 tahun boleh kita rayakan untuk Jemaat Rantepao. Dan kita terus bersyukur bahwa ke depan nanti 109 tahun tetap jaya dan tetap imannya tetap kuat. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Ya, ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Bapak Pendeta. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita bersyukur bahwa ya sekalipun kemarin tanggal 23, ya tepatnya 23 Mei ya 1915 ditetapkan sebagai ya hari berdirinya Jemaat Rantepao, ya itu pada pelaksanaan baptisan pertama. Ya, jadi itu melalui keputusan sidang majelis gereja, ya sehingga menetapkan 23 Mei sebagai hari ulang tahun jemaat. Ya, dan tentu ya banyak dinamika yang terjadi dalam pertumbuhan jemaat selama 108 tahun. Ya, dan kita bersyukur bahwa ya tahun ini ya, sesuai dengan doa dan harapan kita melalui perjuangan yang panjang, ya kita mulai membangun gedung pelayanan. Ya, seperti ibadah jam 9 dengan jam setengah 7 malam, ya ada saudara kita yang harus mereka ikut ibadah di luar, ya dan itu menjadi sebuah pemikiran majelis gereja dalam rapat pimpinan dan rapat pleno, ya sehingga memutuskan untuk kemudian ya kita membangun ruangan yang lebih besar untuk bisa menampung ya lebih banyak jemaat yang hadir beribadah. Ya, jadi nantinya sesudah gedung pelayanan ini berdiri, ya tempat kita bersama untuk bisa menampung ya 600-700-an orang yang bisa ya beribadah bersama. Ya, jadi tidak ada lagi yang di luar atau di ya di mana akan ikut beribadah. Dan sesuai dengan yang kita lihat sekarang bahwa progres kita ya sudah masuk dalam tahap pemasangan pondasi, ya seperti yang disampaikan 38% ya sudah masuk dalam tahap pertama ini. Dan dalam laporan tadi disampaikan bahwa ya untuk dana kita sampai saat ini ya masih ada 600 juta, nanti plus dari Pemda nanti 300 juta, jadi masih ada sekitar 900 juta untuk bisa sampai pada tahap pertama sampai pengetapan. Ya, dan sesudah itu nanti rencana untuk menyelesaikan di bagian belakang lantai 2 ya penggunaan kantor dengan beberapa ruangan termasuk tali takum yang ada di belakang, dan itu membutuhkan dana kurang lebih sekitar 700-an, dan ada rencana lagi untuk kemudian memasang dinding ruangan yang ada. Jadi ya estimasi biaya yang kita gunakan setelah ini tahap pertama ya kita upayakan 1,5 M untuk bisa kemudian lanjut ke tahap berikutnya.
Ya, jadi tentu ini ya harapan-harapan dari kita semua Bapak Ibu untuk memberikan ya bantuan-bantuan, persembahan-persembahan sebesar apapun yang bisa kita berikan ya untuk kelanjutan pembangunan ini ya. Ini harapan kita, doa kita selama ini, perjuangan kita. Bayangkan ya ada tantangan yang harus kita hadapi untuk kemudian bisa memulai pembangunan ini. Ya, dan kita bersyukur bahwa ya tahun ini ya mudah-mudahan 2 tahun 3 tahun paling lama ya pembangunan ini bisa selesai, dan itu ya tergantung dari kita semua. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan ya. Terima kasih ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, Engkau anugerahkan bagi jemaat-Mu, jemaat Rantepao. 108 tahun Engkau memberkati kehidupan persekutuan yang terus dibangun. Dinamika pelayanan, ada begitu banyak hal yang kami hadapi. Namun kami bersyukur bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan, dalam berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, sebagai bagian dari karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami satukan dalam kami membangun kehidupan persekutuan ini. Sungguh ya Tuhan, sampai saat ini menjadi suatu sukacita dan kebahagiaan bagi kami dalam peringatan 108 tahun jemaat Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan persekutuan yang kami boleh bangun, memberkati segenap majelis gereja, memberkati pendeta, penatua, diaken, memberkati para tua-tua jemaat yang telah melaksanakan pelayanan-pelayanan dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah Engkau terus memberkati kami semua, memberikan hikmat bagi kami. Biarlah ya Tuhan, kehidupan persekutuan ini sungguh dapat kami bangun dengan baik, yang di dalamnya hanya nama-Mu lah yang terus kami puji dan kami muliakan. Begitu pula Tuhan, kami bersyukur bersama dengan persekutuan gereja-gereja Indonesia 73 tahun boleh berdiri PGI. Biar ya Tuhan, dalam pemberitaan Injil di tengah bangsa negara kami, Engkau yang terus mempersatukan kami ya Tuhan dalam kepelbagaian yang ada, dengan berdirinya berbagai gereja-gereja yang ada. Engkau mempersatukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga berita Injil ini akan semakin disebarkan di seluruh penjuru Indonesia yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami sadar Tuhan, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun kami, akan memberikan hikmat, memberikan semangat bagi kami. Biarlah Tuhan dimanapun sebagai pengutusan Engkau anugerahkan bagi kami untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi pun, itulah panggilan dan pengutusan yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam kehidupan yang dijalani. Terlebih Tuhan, ada beberapa anggota jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Bersama dengan orang tua kami, ada Ibu Kala Usain Pirade, Ibu Penatua Juniati Mandaso, Bapak De Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, saudara kami Bapak Hosea sampai Karaeng, Ibu Marta Bendon atau Nenek Claudia, orang tua kami Diaken Eni Krismiatum Rantelino, orang tua kas kami Opa Dea, orang tua dari Penatua Veronica Adriati, orang tua kekas kami Ibu Diaken Martina Temadaun, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan. Namun kami percaya bahwa Tuhan melihat setiap apapun yang sedang mereka alami saat ini. Biarlah Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kehidupan mereka, memberkati perawatan yang mereka terima, memberkati makanan minuman obat-obatan,
Biarlah mereka segera dipulihkan dari sakit yang sedang mereka alami saat ini. Sehingga pada waktunya Tuhan, mereka boleh pulih dan sembuh untuk melanjutkan segala aktivitas yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Juga kami terus berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan memberkati dalam kehidupan, dalam menjalani masa tua mereka. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi mereka ya Tuhan. Biarlah terus menikmati kasih Tuhan dalam menikmati masa tua yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ya Bapa di surga, juga kami bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia yang Tuhan boleh anugerahkan bagi mereka. Biarlah Tuhan, seiring dengan bertambahnya usia bagi mereka akan semakin bertambah-tambah pengenalan akan Engkau dan semakin mereka mendekatkan diri hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berkati ya Tuhan, berikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah melalui setiap berkat yang Tuhan anugerahkan melalui usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, senantiasa bersyukur kepadamu bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah yang Kau nyatakan bagi mereka. Kami terus berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hikmat, berkati dalam setiap perjuangan mereka, berikan ketekunan untuk terus boleh belajar dengan baik. Kami percaya bahwa segala perjuangan mereka Tuhan tidak akan sia-sia, semua karena kasih, karena anugerah daripada-Mu. Kami juga berdoa anak-anak kami yang sementara mengikuti semester, berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Biarlah harapan kami ya Tuhan bahwa mereka boleh mendapatkan semua yang terbaik untuk masa depan yang Tuhan siapkan bagi anak-anak kami. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan yang sementara dikerjakan saat ini. Engkau terus memberkati panitia, memberkati masjid gereja, bahkan segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di sekitar Toraja, di luar Toraja, untuk bersama-sama boleh mengambil bagian di dalam kelanjutan pembangunan gedung pelayanan ini. Harapan kami Tuhan bahwa pada waktunya nanti semuanya boleh diselesaikan dengan baik, semua karena campur tangan daripada-Mu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah kami, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan membangun bangsa kami, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Biarlah hikmat memperlengkapi mereka Tuhan, sehingga boleh melaksanakan tugas dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk pesta demokrasi, pilkada yang akan dihadapi ke depan ini tahun 2024 ini. Tuhan berkati semua pihak, penyelenggara, bahkan para calon, bahkan kami semua ya Tuhan. Biarlah harapan kami bahwa pesta demokrasi ini semuanya boleh berjalan dengan baik, semua hanya oleh karena campur tangan daripada-Mu. Kami berdoa untuk TNI Polri, pihak keamanan dalam tanggung jawab mereka untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik bagi mereka. Biarlah sungguh dapat dimampukan untuk melaksanakan dan menjalankan tugas mereka dengan baik. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada malam hari ini. Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama boleh mengambil bagian dalam pelayanan melalui persembahan yang boleh kami berikan saat ini. Baik itu melalui pundi, melalui natura, bahkan melalui puji-pujian yang boleh kami naikkan, kami persembahkan kepada-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Apa yang boleh kami persembahkan pada malam hari ini, biar semuanya dipakai, dipergunakan dengan baik untuk boleh menata pelayanan di tengah jemaat-Mu. Engkau terus memberkati semua yang masih ada pada diri kami ya Tuhan. Ajar kami untuk bagaimana kami terus boleh mengelola dengan baik setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Engkau telah pakai, Engkau libatkan dalam ibadah persekutuan kami pada malam hari ini. Bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 1, bersama dengan pemain musik Kantoria, bersama dengan tim multimedia, operator, LCD, bahkan segenap pekerja gereja yang Tuhan boleh pakai di tempat ini. Biarlah Tuhan sebagai karunia Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing, boleh kami pergunakan dengan baik dalam melayani Engkau dalam persekutuan kami di jemaat-Mu. Bapa di surga, sementara setelah ibadah ini selesai, kami akan kembali ke tempat kami, ke rumah kami masing-masing. Tuntun sertai peliharakan kehidupan kami, tibahkan kami dengan selamat sejahtera dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Ini ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ini doa permohonan kami. Ampuni kami Tuhan. Terima dengarkan kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Bersama-sama Roh-Mu yang kudus pulihkan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Bukan hati jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Buka hati jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, ambil seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupan anugerah Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus yang memberi karunia akan terus memperlengkapi kamu sekalian. Kami percaya Roh Kuduslah yang akan terus memperlengkapi kami oleh kasih karunia-Nya. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita naikkan pujian syukur kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memakai hamba-Nya Bapak Pendeta David Tiranda melayani kita melalui pelayanan firman Tuhan. Segenap majelis yang berperan dalam pelayanan, song leader, pemain musik, tim IT dari live streaming, dan kita semua, itu semua karena anugerah Tuhan kepada kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari
seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Puji Tuhan. Terpuji nama Tuhan, demikianlah ibadah kita, nama Tuhan dimuliakan. Bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Amin.
tamunya tuh lagu. Sorry kan yang